Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan dan juga di dalam bulan-bulan selain Ramadan ada kumpulan-kumpulan orang untuk melakukan darusan Al-Quran. Dalam bahasa Jawa disebut darusan, dalam Arabnya mungkin disebut dengan tadarusan Al-Quran, yaitu orang berkumpul bersama-sama untuk membaca Al-Quran, baik dilakukan dengan cara kelompok-kelompok kecil, ada 5 orang, maupun dilakukan dalam kelompok besar, dan kemudian yang membaca itu bergantian. Bagaimana orang berkumpul untuk mengkaji, untuk membaca Al-Quran ini? Kalau kita lihat pembahasan ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, halaman 89, ya, kalau di Riyadhus Shalihin itu halaman 418. Di sana dijelaskan bagaimana keutamaan orang yang berkumpul untuk membaca, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Misalnya saya bacakan hadis riwayat Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Di dalam hadis ini disebutkan majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, dari sekian rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid-masjid. Yatluna kitabullah, yang mereka itu membaca Al-Quran, membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengkaji Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi di antara mereka itu rahmah Allah. Wa haffathumul malaikat, dan malaikat akan menyelubungi, akan mengelilingi majelis itu. Wa dzakarahum wa fi man indah, dan dia disebut oleh Allah termasuk golongannya fi man indahu, golongannya orang yang berada di sisinya. Artinya Allah ini akan ngundang orang ini dan memuji orang ini di hadapan para malaikat, di hadapan para makhluk yang lain. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitabnya Imam An-Nawawi disebutkan i'lam anna qira'atal jama'ati mustami'ina mustahabbatun bid-dalaili dhahirati, ya. Menurut Imam Nawawi, ya, disebutkan di sini anna qira'atal jama'ah, bahwa membaca Quran dengan cara berjamaah, mustami'ina, dengan secara mereka berkumpul bersama-sama, mustahabbatun, dihukumi hukumnya sunnah, bid-dalaili dhahirati, dengan dalil-dalil yang jelas. Wa af'alus salafi wal khalafi al mutadhahirati, dan juga perbuatan dari ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama modern, ulama-ulama akhir, dan ini saling menguatkan, ya. Di antara dalilnya adalah yang tadi sudah saya sebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang bersumber dari riwayat Imam Muslim, maupun kalau di dalam kitab At-Tibyan berasal dari riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun, hadisnya ini hasan sahih, ya. Saya nggak mau membacakan hadisnya, nanti tidak terlalu panjang, bahwa prinsipnya ketika ada orang kemudian berkumpul bersama-sama dalam rangka membaca Quran, dalam rangka deres Al-Quran, dalam rangka tadarusan Quran, dalam rangka mengkaji Quran, itu adalah amalan sunnah yang sangat mulia, karena Quran adalah kitab yang paling mulia, ya. Ada kemudian bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa membaca Quran dan dia hanya mendengarkan, dia pun mendapatkan pahala, ya. Saya bacakan hadis riwayat Imam Ad-Darimi, ya. Warawa Ad-Darimi bi isnadi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, ya. Dari Imam Ad-Darimi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, Ibnu Abbas ini berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuron, ya, orang yang mendengarkan bacaan Quran, ila ayatin, mendengarkan ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, kanat lahu nuron, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga kalau kita pakai kaidah bahwa as-sami' syarikul mutakallim, orang yang mendengarkan adalah sekutu dari orang yang membaca atau orang yang berbicara. Maka orang yang mendengarkan bacaan Quran mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membaca Quran. Maka
sekali lagi bahwa tadarusan ini hukumnya sunnah. Dan kalau kita kembali dalam sejarah sebagaimana riwayat-riwayat dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi khususnya pada bulan Ramadan senantiasa melakukan tadarusan, senantiasa melakukan simaan, setoran, ya, talaqi dengan malaikat Jibril. Artinya Kanjeng Nabi saja melakukan dengan malaikat Jibril. Maka kita mari bersama-sama untuk tetap menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan tadarusan Quran, khususnya di masjid-masjid pada bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.